alternatifnya ada tanaman padi koko yang kami kembangkan bersama teman-teman kehutanan sejak tahun 2011 sampai 2014, kemudian dilanjutkan ada yang menanam di 2015 di Kabupaten Wonogiri, dan ini sampai saat ini masih kami uji cobakan di daerah Gunung Kidul di Klayen. Ini juga ternyata menunjukkan padi koko memiliki satu adaptasi dan juga satu ketangguhan yang baik untuk menjadi alternatif pendapatan bagi petani yang ada di kawasan hutan. Kemudian yang sudah menjadi satu favorit bagi petani di daerah kawasan hutan adalah saat ini adalah jagung, khususnya jagung pipil. Dan jagung pipil ini selama beberapa tahun ini, sekitar 3-4 tahun terakhir, ini memiliki harga yang bagus. Kemarin di Bojonegoro panen untuk jagung, ini masih bisa mendapatkan harga 5.000 per kilo jagung pipil kering dengan kadar air yang sesuai dengan standar. Nah, ini menjadi daya tarik yang luar biasa. Karena biasanya pada jagung ini harganya hanya berkisar di antara 2.000 sampai 3.000. Nah, selama 3-4 tahun terakhir ini harga jagung cukup di harga tinggi, yaitu berkisar antara 4.000 sampai 5.000. Sehingga ini masih menjadi daya tarik yang luar biasa bagi petani untuk mengelola lahan di kawasan hutan dengan komoditas jagung. Nah, sementara dari hasil uji coba padi koko yang kami kembangkan di kawasan KPH Cepu, Ngawi, dan juga Blora, ini menunjukkan satu prospek yang bagus. Di sini kita sekaligus melakukan satu uji coba terkait dengan pembandingan antara jarak tanam jati yang semula rekomendasi dari perhutani itu hanya 3 meter kali 3 meter, kemudian kita bandingkan dengan jarak tanam yang 6 kali 2, kemudian 8 kali 2, dan 10 kali 2, sehingga bisa dilihat salah satu potensi kelebihan yang ada di jarak tanam yang semakin lebar. Ini potensi untuk pengelolaan lahan bersama dengan masyarakat untuk menunjang ketahanan pangan ini akan semakin panjang waktunya, dan juga potensi pendapatan masyarakatnya pun juga bisa dinaikkan. Dan itu tidak mengganggu produktivitas daripada jatinya. Nah, sehingga dari upaya ini mulai banyak alternatif yang bisa dilakukan, bahkan sekaligus dikombinasikan. Di sini ada kombinasi antara padi koko, kemudian jagung, kemudian juga singkong, yang dikombinasikan dengan tanaman kehutanannya adalah jati. Nah, ini menjadi satu hal yang menunjukkan satu ketertarikan. Nah, ketertarikannya apa? Nah, ini yang perlu dicermati. Perlu adanya pemahaman bahwa hutan harus memberikan kontribusi terhadap penyediaan pangan. Nah, sekarang ini ada konsep forest for food yang mana menuntut kontribusi aktif dari kawasan hutan, baik di hutan masyarakat maupun hutan yang dikelola oleh negara, ini untuk bisa memberikan kontribusi terhadap pangan. Kemudian ada statement bahwa tidak boleh ada lahan kosong tanpa fungsi yang jelas di kawasan perhutani. Sehingga selalu saja mereka selalu memetakan kawasan mana yang sekiranya tidak ada tanamannya. Nanti setelah dipetakan, nanti akan bisa diperjelas kondisi lahannya seperti apa. Apakah karena kondisi lahannya sangat marginal, atau hanya tumbuhan tertentu saja yang bisa tumbuh di situ, atau ada permasalahan apa terkait dengan tanahnya misalnya. Apakah karena selalu tergenang, ataukah selalu dalam kondisi yang kekeringan terus-menerus sepanjang tahun misalnya. Nah, sehingga dari situ nanti akan diupayakan solusi alternatifnya seperti apa. Kalau lahan itu masih bisa dibenahi, harapannya nanti akan digunakan untuk penanaman jenis tertentu yang sekiranya adaptif dengan kondisi yang ada.
Nah, sehingga keuntungan yang didapatkan harapannya nanti lahan hutan bekas tebangan maupun untuk peremajaan jati ini mampu memberi peluang bagi masyarakat untuk penanaman tanaman pangan sampai umur 2-3 tahun. Kemudian tanaman pokok jati dengan adanya pengelolaan masyarakat ini harapannya tidak terganggu. Karena padi koko ini berakar serabut dan jatinya berakar tunggang, harapannya nanti bisa menunjukkan satu karakter kebutuhan yang berbeda antar tanamannya. Sehingga masing-masing nanti justru akan bisa mendapatkan satu manfaat dengan keberadaan kombinasi tanaman tadi. Kelihatannya secara teori ini satu hal yang mudah dan juga optimal, tetapi secara praktek ini belum tentu bisa terjadi. Dalam arti begini, yang kami lihat di kawasan perhutani, ini perhutani kan biasanya melakukan peremajaan dengan menanam tanaman baru, kemudian sampai umur 2 atau 3 tahun ini masyarakat masih bisa menanam di antara tegaan jati, tapi setelah tegaan jatinya ini umur 3 tahun ini sudah mulai memberikan efek penaungan, harapannya di bawah tekan itu tidak digunakan untuk tanaman pangan. Tapi pada kenyataannya, karena banyak masyarakat yang berkepentingan yang berbeda, mereka berprinsip gimana caranya lahan ini masih bisa dikelola untuk penanaman tanaman pangan secara terus-menerus dari waktu ke waktu. Nah, makanya kalau Anda sering baru kuliah, saya baru kuliah, Pak. Pada kondisi yang ada di lapangan, ini biasanya masyarakat memiliki berbagai kepentingan yang berbeda. Ada yang kepentingannya ini untuk kepentingan pribadi dan sebagainya. Pada dasarnya selalu mencari celah bagaimana tanaman pohon jatinya ini tidak bisa menaungi tanaman pangannya, sehingga kadang-kadang kalau kita lihat di lapangan, seringkali seresa-seresa tanaman dikumpulkan, dibakar di bawah pohon jati, sehingga jatinya akan terbakar dan secara perlahan-lahan akan mati. Nah, karena kondisi hal seperti ini banyak dilakukan, sehingga selalu saja populasi tanaman jatinya tidak pernah penuh atau banyak lahan jati yang selalu dalam kondisi terbuka. Nah, sehingga dengan kondisi terbuka mau tidak mau ya tanaman pangan yang bisa dimasukkan dalam waktu cepat. Nah, ini kenyataan di lapangan masih banyak yang seperti itu. Kemudian produktivitas padi koko ini cukup tinggi dan bisa menjadi alternatif sumber pendapatan yang baik. Nah, ini kalau kita menanam padi koko bisa sampai 6 ton per hektar produktivitasnya, bahkan ada yang juga mampu lebih dari 8 ton per hektar. Hanya saja di sini perlu upaya optimalisasi lahan dan juga SDM yang ada. Nah, kemudian juga dengan adanya produktivitas padi koko ini yang baik, tentu saja nanti kalau kita membandingkan dengan produktivitas jagung, ini sulit untuk jagung maupun kedelai menandingi daripada jagungnya. Nah, siapa yang kira-kira bisa menjelaskan kenapa secara analisis usaha tani antara jagung dengan kedelai dan juga padi, ini jagung dan kedelai masih sulit menandingi pendapatan yang ada di padi, termasuk padi koko. Abdurrahman ada? Gimana penjelasannya, Mas?
Dengar kan, Pak? Sudah terdengar. Yes. Itu mungkin karena padinya sudah termuliakan sehingga bisa menghasilkan produktivitas yang lebih banyak dibandingkan jagung dan kedelai, Pak. Kamu tahu produktivitas jagung dan juga kedelai rata-rata yang dikelola oleh petani? Kalau jagung kurang tahu, Pak. Mungkin 3 ton itu per hektar per tahunnya. Jagung rata-rata yang dikelola oleh petani itu berkisar antara 4 sampai 4,5 ton per hektar. Sementara produktivitas jagung itu sendiri sebenarnya bisa lebih dari 9 ton per hektar. Artinya gap-nya juga masih terlalu jauh. Kalau kedelai berapa? Kurang tahu saya, Pak. Nah, ini satu hal yang nanti Anda sekarang semester berapa ini? Semester 6. Nah, semester 6 mestinya Anda tidak hanya fokus pada tanaman hutan, karena mau tidak mau ke depan keseimbangan alam itu juga diperlukan, dan juga banyak dari sektor hutan itu dituntut untuk memberikan kontribusi terhadap pangan. Salah satu upayanya adalah dengan agroforestry. Kalau kita hanya belajar fokus di tanaman hutan tanpa memahami karakter yang ada pengembangannya di lingkungan yang dekat dengan pemukiman dan sebagainya, yang di situ kompleks, artinya antara pengusahaan tanaman hutan dan tanaman pertanian. Nah, ini mau tidak mau sarjana kehutanan pun juga harus mempelajari bidang-bidang yang lain, termasuk bidang pertanian. Makanya kalau kita bicara mengenai hutan, sekarang ini kita tidak bisa terlepas terkait dengan keberadaan tanaman pertaniannya. Belum lagi nanti kalau ada ternaknya, ada lebahnya, atau yang lainnya dan sebagainya. Sehingga di sini mau tidak mau Anda harus mempelajari juga bidang ataupun komoditas yang lain. Sehingga kalau kita tanya terkait dengan komoditas pertanian yang umum, karena tanaman padi, jagung, dan kedelai itu merupakan tanaman pangan yang menduduki peringkat yang tertinggi, baik dalam hal konsumsi, terkait juga dengan dalam hal produksi dan sebagainya. Ini menjadi komoditas yang sangat strategis. Karena posisinya sangat strategis dan penting, ini juga sekarang ini banyak menjadi dipolitisasi dan sebagainya. Nah, makanya mau tidak mau hal yang seperti ini juga harus dipertimbangkan. Sehingga Anda mulai sekarang juga harus mempelajari juga terkait juga dengan tanaman pertanian. Karena ini juga mutlak untuk diperhatikan, karena di lingkungan kehutanan, mau tidak mau kalau kita masuk ke wilayah hutan, di situ ada masyarakat, tentu saja masyarakat akan memiliki pola budidaya yang ada di lahan hutan. Dan ini menjadi sangat spesifik lokasi. Nah, kalau kita nanti melihat hutan yang ada di Jawa dibandingkan dengan hutan yang ada di Kalimantan atau luar Jawa, tentu saja fokusnya akan berbeda. Nah, sehingga kombinasi apa yang sekiranya dilakukan oleh masyarakat, ini juga tentu saja nanti akan berbeda. Nah, oleh karena itu Anda juga harus memahami bagaimana tanaman di luar tanaman hutan ini juga untuk diperhatikan. Jadi kalau untuk tanaman jagung, ini produktivitasnya masih gap-nya masih terlalu besar, antara 40 sampai 60 atau 70% antara hasil aktual dengan hasil potensinya. Demikian juga dengan kedelai. Kedelai itu rata-rata di tingkat nasional saat ini baru mencapai 1,2-1,3 ton per hektar. Sementara potensi kedelai unggul untuk yang sudah dilepas oleh Kementerian Pertanian, ini ada yang di atas 3 ton. Contoh misalnya kedelai gerobokan. Kedelai gerobokan ini ukuran bijinya sedang besar, tidak kalah dengan biji kedelai impor, dan umurnya pendek, hanya sekitar 76 hari. Dan ini menjadi salah satu
pengembangan kedelai yang juga semakin besar karena diminati oleh banyak pihak, termasuk untuk konsumen dan juga produsen tempe tahu, kecap, dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat bahwa gap antara rata dengan potensinya seperti hanya di kedelai itu hanya 1,3, potensinya bisa di atas 3. Berarti di sini kan lebih dari 2 kali lipatnya. Nah, harga kedelai saat ini masih bagus karena kondisi tahun kemarin ketidakberhasilan penanaman kedelai ini banyak ditemukan di berbagai wilayah. Kemudian juga harga kedelai saat ini juga bagus, produktivitasnya juga potensi perbaikannya juga masih sangat terbuka. Jagung juga begitu, harga bagus di atas 4.000 sampai 5.000. Sementara untuk produktivitasnya gap-nya masih terlalu jauh. Potensi peningkatan atau perbaikan produktivitas juga masih terbuka. Nah, di tanaman padi juga begitu. Kalau kita bicara mengenai padi, katakanlah misalnya rata-rata padi gogo di petani 4 ton misalnya. Kalau 4 ton harga gabah sekarang ini masih di kisaran 4.000, ini masih relatif rendah, biasanya juga sampai 5.000 atau lebih. Nah, kalau kita bicara mengenai potensi hasilnya 4 ton, dengan harga 4.000, berarti padi saat ini hanya mendapatkan 16 juta per hektar. Dibandingkan dengan jagung saat ini, karena harga jagung potensinya tinggi, sama, bisa untuk menandingi. Berarti 4 ton kali 4.000. Sementara untuk kedelai, katakanlah di rata-rata di hutan, kedelai ini 1 ton misalnya. Berarti 1 ton kalikan harga kedelai saat ini 10.000. Berarti 10.000. Masih kalah dengan jagung dan kedelai, jagung dan padi. Kalau misalnya produktivitasnya kedelai itu bisa ditingkatkan menjadi 2 ton, nah ini baru bisa menandingi jagung dan juga padinya. Nah, ini sebagai satu gambaran kasar terkait dengan peluang yang sekiranya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di kawasan hutan. Nah, dengan adanya alternatif tanaman pangan ini menjadikan peluang pekerjaan di kawasan hutan itu semakin tinggi dan kontinu secara berkelanjutan antar musim. Sehingga dengan adanya peluang pekerjaan, tentu saja di sini harapannya akan bisa menciptakan hubungan yang semakin harmonis antara perhutani dengan masyarakat melalui LMDH misalnya. Nah, ini kalau kita melihat potensi pengembangan padi di kawasan hutan, ini dengan berbagai jenis komoditas tanaman kayunya, ini ternyata potensinya juga cukup bagus. Nah, kalau melihat dari hasil yang kami kembangkan di kawasan Cepu, Blora, dan juga Ngawi, ini ternyata tidak kalah dengan tanaman padi yang dikembangkan di lahan sawah. Bahkan untuk padi jenis tertentu seperti hanya Inpaku 4, Inpaku 5, Inpaku 6 ini juga memberi satu kondisi tekstur nasinya itu pulen. Pulen biasanya disukai oleh masyarakat Jawa. Kalau masyarakat luar Jawa ini biasanya cenderung yang tingkat pulennya itu rendah atau pro. Jadi kalau dimakan itu agak keras, tetapi secara kekenyangan itu akan bisa bertahan lama. Masyarakat luar Jawa suka yang kondisi yang pro. Nah, kemudian di kawasan ada hutan jati, ada hutan maoni, ada hutan kayu putih dan sebagainya. Ini potensi pengembangan padi, kedelai dan juga jagung ini juga menunjukkan satu potensi hasil yang bagus. Nah, untuk jagung, padi, koko, dan juga ubi kayu ini sekaligus dikombinasikan, sehingga di sini juga menjadi satu hal yang dasar pertimbangan dan juga keuntungannya itu hampir sama dengan pengelolaan antara jati dengan padi koko. Nah, sehingga di sini upaya untuk mengembangkan lahan secara lebih intensif ini juga potensinya sangat terbuka.
Sampai saat ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang dari daerah luar Jawa? Aditya Arif ada? Aditya Arif ada? Sudah tertidur ya. Arif Yoga ada? Ya, Pak. Kamu dari daerah mana, Mas? Dari Medan, Pak. Di Medan ada satu kondisi pengelolaan hutan yang sifatnya spesifik. Ada tidak? Di tempat saya jarang ada ruang terbuka kayak hutan gitu sih, Pak. Kebanyakan udah jadi Sawit. kota bangunan. Di daerah Medan masih ada sawit kan? Kebun Masih, sawit. Pak. Di lahan sawit yang Anda ketahui, itu pembudidayanya masih dalam sistem monokultur atau sudah polikultur? Artinya ada penanaman di samping sawit ditanami dengan jagung ataupun padi koko atau ubi kayu. Ada tidak di sana? Kalau yang saya lihat waktu replanting itu cuman tanahnya ditutupin sama kayak tumbuhan bawah gitu, Pak, biar lembab. Ditanami dengan LCC, legume cover crop. Jadi itu tanaman penutup tanah istilahnya. Tapi tidak ada tanaman pangan yang lainnya Nggak ada, selain Pak. LCC tadi. Oke. Nah, saya tanyakan di sini bahwa pada satu komoditas tertentu, terutama di perkebunan sawit sekarang ini, mulai ada tren pengusahaan di antara tanaman sawitnya juga ditanami tanaman pangan. Salah satunya di kawasan Jawa Barat, di daerah Jawa Barat maupun Banten, itu pengusahaan untuk kelapa sawit itu dikombinasikan dengan padi koko, ada yang dengan jagung, ada yang dengan ubi kayu. Nah, ini tergantung dari konteks kebutuhan masing-masing wilayah. Nah, seperti itu juga menjadi satu tren karena tadi bahwa setiap wilayah ini harus bisa memberi satu alternatif solusi yang terbaik bagi masyarakat yang ada di lingkungan sekitar juga. Nah, ini contoh misalnya budidaya jagung di kawasan hutan di daerah Randu Blatung. Ini juga sebelumnya di kawasan ini kami tanami dengan padi koko juga, hasilnya cukup bagus dan dilanjutkan dengan jagung. Ini ternyata hasilnya juga cukup bagus dan ini menjadi satu target panen raya yang dilakukan oleh kita Joko Widodo. Ini juga menjadi satu penyemangat bagi kelompok tani yang ada di kawasan hutan. Bisa dilihat pada tanaman jagung ini sudah mulai di upaya pengeringan di lahan. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan kenapa pengeringan jagung di lahan ini juga diperlukan? Siapa yang bisa menjelaskan? Elsa ada? Iya, Pak. Apa menurutmu, kenapa jagung sekarang ini modelnya dilakukan pengeringan di lahan? Baru nanti setelah dikeringkan di lahan, baru dilakukan pemanenan. Di satu sisi, dari sisi keamanan ini kan justru menimbulkan satu resiko pencurian atau resiko keamanan yang sekiranya perlu dijaga. Kenapa kok ini dilakukan proses pengeringan secara alami seperti ini? Apa yang terjadi? Kalau izin menjawab ya, Pak. Maaf kalau saya
Menurut saya itu ngerinduin terlebih dahulu sebelum itu untuk lebih mempermudah pekerjaan pemrosesan jagung selanjutnya Pak, seperti proses pengambilan biji jagung yang kering Pak. Selain untuk mempermudah pemanenan, apalagi pertimbangannya? Mungkin untuk meminimalkan biaya angkut Pak. Kalau misal jagungnya masih dalam kondisi basah, mungkin biaya angkutnya lebih banyak dibandingkan jika jagungnya itu dalam kondisi kering gitu Pak. Setahu saya itu. Oke, jadi pertimbangannya yang pertama, selain pada saat sebelum dilakukan pemanenan, ini memang ada upaya-upaya pengeringan, tetapi sebelum dilakukan pengeringan, ada upaya pemotongan bagian tajuk, yaitu di atas tongkol. Jadi kalau dalam kondisi segar kan masih seperti ini ya. Nah, nanti menjelang umur 90 atau mendekati 100, ini di atas tongkol ini dipangkas. Nah pangkasannya ini juga menjadi salah satu alternatif sumber pakan untuk ternak. Nah sehingga di samping untuk memudahkan panenan nanti, sekaligus untuk memanen bagian tanamannya untuk kebutuhan pakan ternak. Nah kemudian nanti setelah bagian di atas tongkol itu dipanen, kondisinya akan seperti ini. Proses pengeringan secara alami ini akan berlangsung dengan baik. Jadi di sini dilakukan proses pengeringan secara alami dengan umur yang sudah siap menjelang panen. Ini nanti jagung yang sekiranya umurnya sudah masak fisiologis, ini kalau untuk benih pun juga masih baik. Beda dengan kalau misalnya kadar air untuk benih itu tidak dalam bentuk kadar air yang sesuai dengan yang dibutuhkan untuk benih. Nah, sehingga di sini dilakukan pengeringan secara alami dengan asumsi bahwa keluarnya cairan tubuh dari tanaman, khususnya di bagian biji dan juga bagian tongkolnya, ini akan secara perlahan. Sehingga nanti proses untuk dormansi daripada aktivitas metabolisme tanaman yang ada di bagian biji, ini akan berlangsung secara baik. Beda dengan kalau kita misalnya melakukan pemanenan, apalagi kalau panennya itu masanya tidak siap masuk kriteria panen, ini nanti susut bobotnya akan sangat tinggi. Susut bobot yang sangat tinggi itu akan mengganggu proses metabolisme yang ada di tanaman. Sehingga untuk benih pun juga kalau susut bobotnya itu drastis, artinya kehilangan cairan tubuhnya itu drastis, ini bisa mengalami suatu kerusakan atau mengalami suatu proses kerusakan protein yang dikenal dengan maaf saya lupa nama prosesnya. Jadi dari perombakan yang ada di bagian protein, kalau itu dilakukan secara drastis ini nanti akan merusak kandungan protein itu sendiri, sehingga aktivitas metabolisme akan terganggu. Sehingga yang semula diharapkan akan digunakan untuk menjadi benih, akhirnya tidak bisa digunakan untuk menjadi benih, karena sudah mengalami satu kerusakan metabolismenya. Nah, sehingga di sini perlu upaya proses pengeringan secara alami. Nah, nanti pada saat tanaman ini di lahan ini sudah mencapai umur sekitar 95 sampai 100 hari atau 105 hari sesuai dengan jenis tanaman jagungnya, ini nanti baru dilakukan pemanenan, dan nanti proses pengeringan itu hanya berlangsung lebih cepat karena sudah dilakukan pengeringan secara alami di lahan.
Hanya di sini sekali lagi resiko untuk pencurian ini juga menjadi lebih terbuka, lebih gampang. Apalagi kalau harganya mahal. Nah, jagung yang harga mahal sampai sekarang masih di kisaran 5.000 ini, potensi pencurian juga semakin tinggi. Nah, kondisi dengan dikeringkan secara alami ini memberikan satu kondisi yang menarik bagi petani, termasuk untuk menjaga kualitas benih ataupun kualitas jagung pipilnya. Sehingga nanti pada saat dijemur, ya karena apa? Masalah yang dihadapi petani adalah petani sudah semakin banyak yang tidak memiliki lahan untuk menjemur produk pertaniannya, apakah itu gabah, ataukah jagung, ataupun kedelai. Sehingga pengeringan di lahan ini menjadi alternatif yang terbaik. Nah, sehingga hal-hal seperti ini mulai berlangsung di berbagai daerah. Nah, di sini juga ada contoh agroforestry antara jati, kemudian jagung, dan juga tanaman kacang. Nah, tanaman kacang ini paling tidak akan memberi kontribusi yang positif bagi kombinasi tanaman. Kontribusi positif apa yang sekiranya bisa didapatkan? Siapa yang bisa menjelaskan? Fani Agustina ada? Fani Agustina ada? Sudah tertidur juga. Fauzan ada? Fauzan? Iya, Pak. Apa kelebihan dengan adanya tanaman legum? Contoh diwakili oleh tanaman kacang tanah, ataukah kedelai, ataukah kacang hijau, ditanam di antara tanaman pangan dan juga tanaman hutan lainnya. Bagaimana Pak, suaranya agak terputus-putus Pak. Peran positif tanaman kacang tanah di lahan hutan apa? Bisa ikut membantu menyuburkan tanah Pak, karena pada akar kacang tanah terdapat simbiosis dengan bakteri penambat nitrogen Pak. Ya, jadi dengan adanya simbiosis mutualisme antara bintil akar dengan bakteri Rhizobium ini juga menjadikan lahan hutan itu akan bisa dijaga kesuburannya, sehingga unsur nitrogen yang bisa difiksasi dari udara kemudian disediakan untuk tanaman yang lain, terutama tanaman budidaya, apakah itu tanaman pangan maupun tanaman jati, ini harapannya bisa dimanfaatkan sehingga kelestarian kesuburan tanahnya masih bisa terjaga, sehingga daya dukung tanah terkait dengan produktivitas tanamannya itu akan bisa dikelola dalam jangka waktu yang relatif lebih lama. Nah, ini seperti ini yang diharapkan. Jadi secara alami kita tidak harus selalu tergantung pada pupuk kimia, tetapi secara alami tanaman ini bisa menjadi memberi manfaat bagi tanaman yang lainnya. Nah, ini yang juga menjadi salah satu alternatif kenapa tanaman-tanaman legum ini juga menjadi tanaman yang diupayakan. Anda pernah tidak mendapatkan satu pembelajaran bahwa kalau dulu pakemnya, artinya aturan dasar di kawasan hutan, kalau menanam jati, itu di bagian kiri kanannya itu ditaburi dengan benih kemelandingan atau melandingan, yaitu tanaman pohon legum. Kenapa kira-kira jatinya kenapa harus dipagari dengan tanaman kemelandingan? Nah, fungsinya apa fungsinya? Fungsinya adalah sama seperti halnya menanam tanaman kacang tanah di kawasan hutan. Jadi kalau kita bayangkan misalnya ini barisan jatinya, nah di kanan kiri secara
0,75 meter, di kanan kirinya itu ditebari di dalam paliran benih kemelandingan. Nah, kemelandingan ini nanti akan tumbuh saling rapat karena memang ditebari sehingga tidak diatur jarak tanamnya, sehingga membentuk satu barisan tanaman kemelandingan. Nah, harapannya kemelandingan ini dalam proses pertumbuhan jati di awal tahun ini bisa didukung dengan ketersediaan unsur nitrogen yang diperoleh dari fiksasi N oleh tanaman kemelandingan. Sehingga tanaman jatinya mendapatkan sumbangan N dari tanaman kemelandingan yang ada di sekitarnya. Dan ini secara alami. Sehingga tanaman jati akan tumbuh pesat, umur 1 tahun paling tidak tingginya sudah lebih dari 3 meter. Nah, nanti karena kemelandingan ini juga bisa berupa pohon yang kalau dibiarkan juga menjadi tinggi. Nah, ini cara untuk menjaga perannya untuk mendukung keberadaan N, ini pada periode waktu tertentu ini harus selalu dipangkas. Dipangkas, nanti kalau tanamannya sudah mulai umur 1 tahun atau lebih, nah ini bisa dibabat untuk dihilangkan. Sehingga peran daripada tanaman kemelandingan ini hanya di periode awal saja. Karena dengan kondisi tanaman jati yang sudah mulai beradaptasi dengan baik dengan lingkungannya, ini harapannya periode berikutnya sudah mampu untuk beradaptasi dan juga tidak tergantung lagi dengan tanaman di sekitarnya. Nah, kalau kita melihat ada potensi ubi kayu yang sekiranya bisa diupayakan di lahan hutan. Contoh misalnya Cimanggu Super. Nah, ini kemarin dari pengurus KHDTK ini juga menginformasikan pada umur 6 bulan ini ternyata secara persyaratan ini sudah memenuhi persyaratan yang dibutuhkan oleh industri. Tetapi idealnya untuk panen itu di umur 8 bulan. Nah, artinya apa? Lahan-lahan di kawasan hutan yang cenderung marginal ini ternyata juga potensi untuk pengembangan tanaman ubi kayu untuk skala industri. Dan ini pengurus KHDTK di Getas Ngandong yang dikelola oleh Fakultas Kehutanan UGM ini juga mengupayakan untuk pengembangan salah satunya ubi kayu. Juga biofarmaka juga dikembangkan, ada kencur, ada jahe dan sebagainya. Karena di sini prinsipnya adalah memanfaatkan lahan hutan untuk kepentingan bersama. Ubi kayu yang juga menjadi salah satu alternatif budidaya yang baik, ada beberapa contoh. Seperti halnya Cimanggu Super, ini potensi produksinya cukup tinggi, bisa sampai 100 ton per hektar umbi basah. Panennya idealnya mulai 8 bulan, optimalnya sampai 10 bulan. Cara tanam ini nanti bisa dengan model bujur sangkar atau bisa juga dengan mata 5. Nah, kemudian populasinya ini karena jarak tanamnya 1 meter kali 1 meter, ini dalam 1 hektar ada 10.000 pokok atau batang. Nah, di sini memiliki kadar sianida yang rendah, jadi ini disukai untuk tripping salah satunya misalnya. Kemudian ada Darul Hidayah. Darul Hidayah ini potensi produksinya sangat luar biasa, bisa 200 ton per hektar. Makanya kalau teman kami ada yang wira swasta dengan menanam tanaman ubi kayu dibandingkan dengan tanaman padi, meskipun umurnya lebih lama, tapi ternyata potensi produksinya juga dan pendapatannya tidak kalah dengan padi. Nah, ini menjadi salah satu alternatif bahwa di dalam upaya meningkatkan swasembada pangan itu tidak harus semuanya tergantung pada komoditas padi. Tapi bisa diupayakan untuk komoditas yang lain yang sekiranya memiliki potensi ekonomi yang juga tinggi. Nah, Darul Hidayah umurnya 8-12 bulan. Ini populasinya
bisa kisaran 7.000 sampai 8.000, meskipun populasi optimalnya bisa sampai 10.000 juga. Di sini juga kadar cyanidanya relatif rendah. Kemudian untuk daun singkongnya, ini juga potensinya bisa digunakan untuk sayur, yang juga harga di pasar juga cukup stabil, dan itu bisa juga digunakan untuk pakan ternak. Hanya untuk pakan ternak harus berhati-hati, supaya harus dilayukan terlebih dahulu. Karena kalau diberikan dalam kondisi segar, ini seringkali menimbulkan keracunan pada pencernaan daripada ternaknya. Kemudian ada Adira 1, ini produksinya masih relatif rendah, 22 ton per hektar, umurnya 7-10 bulan. Ini populasinya tinggi, meskipun hasilnya relatif rendah, kalau populasinya nanti ditingkatkan, ini akan juga potensi hasilnya per hektarnya totalnya juga akan tinggi. Nah, ini cyanidanya sangat rendah, 27,5 mg per kilo. Kemudian ada Malang 1, ini potensinya 49 ton per hektar, umbi basah, umur 9-10 bulan. Nah, ini populasinya cukup tinggi. Ini memiliki kadar padi yang tinggi, sehingga biasanya digunakan untuk tepung tapioka. Jadi karakteristik antar varietas ini juga menunjukkan potensi pemasaran yang berbeda. Ada yang bisa digunakan untuk bioetanol misalnya, yang potensinya sangat tinggi, Darul Hidayah misalnya. Ada yang digunakan untuk industri tripping dan sebagainya, misalnya Cimanggu misalnya. Nah, hal seperti itu yang menjadi satu kondisi yang nanti akan menjadi pembeda. Ada yang mau ditanyakan sampai materi ini? Kalau tidak ada, saya lanjutkan dengan kedelai. Nah, ini tadi kami baru saja dari Cawas, Klaten. Kami baru menengok lahan untuk pengembangan kedelai kuning yang di kawasan tada hujan. Jadi di sawah, tetapi sistem pengairannya adalah tada hujan. Nah, di sini hampir sama dengan yang ada di lahan hutan. Ini juga jelas sangat tada hujan. Tetapi pengalaman kami mengembangkan kedelai kuning dan juga kedelai hitam di kawasan hutan, ini ternyata potensinya juga bisa tinggi. Ada yang bisa mencapai 3 ton lebih. Kami mengembangkan di kawasan hutan Ngawi, Bojonegoro, Blora, kemudian di Trenggalek, Madiun, Nganjuk, kemudian Pacitan, Ponorogo, dan juga Blitar. Nah, ini saat ini potensi rata-rata di tingkat petani untuk di kawasan Banyuwangi ini sudah di atas 2 ton per hektar. Nah, ini juga menjadi satu alternatif yang bagus, karena kedelai ini sekarang ini kita menjadi salah satu negara yang juga bermasalah dengan kedelai. Karena dari tahun ke tahun kecenderungan penanaman kedelai sangat rendah, produktivitasnya pun juga belum baik, apalagi ditunjang dengan kondisi La Nina, seperti halnya La Nina di tahun 2021 ini masih sangat ekstrim, di mana pada tahun 2021 kesalahan penanaman karena ketidaksesuaian dengan musim tanamnya menimbulkan dampak kebanjiran di beberapa wilayah. Contoh misalnya di Cilacap, di Pandeglang ini banyak kedelai yang terkena dampak banjir karena penanamannya sudah melonjak dari bulan yang optimal. Optimal bulan penanaman kedelai adalah di bulan Mei sampai pertengahan Juni. Sementara pengalaman tahun yang kemarin, tahun 2021, penanaman kedelai itu ada yang di bulan Agustus, ada yang September atau Oktober. Nah, ini banyak terdampak oleh banjir. Kemudian di kawasan Jawa Timur, di daerah Madiun, Nganjuk, ini permulaan pengembangan tanaman porang yang kemudian beberapa waktu yang lalu sempat menjadi viral dan juga menjadi salah satu booming, seperti halnya tahun 2004-2005 ada booming anthurium ataupun tanaman hias, yaitu anthurium cemani dan juga ada gelombang cinta.
Nah, di tahun 2000, mulai 2018 sampai 2020, sampai terakhir 2021 kemarin, porang ini menjadi salah satu daya tarik yang luar biasa. Ternyata sekarang ini kondisi porang juga mengalami suatu kelesuan. Jadi banyak juga orang yang stres karena porang. Nah, ini juga menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan masa-masa. Tapi secara agronomi, penanaman porang ini memberi alternatif yang baik bagi tanaman jatinya, karena dari informasi yang kami dapatkan dari perhutani maupun masyarakat, setelah adanya tanaman porang ini, penjarahan tanaman jati mulai berkurang. Dan porang ini yang cukup menarik adalah bisa dikembangkan di kawasan hutan jati yang umurnya termasuk dalam atau tua. Meskipun tingkat penaungannya sampai 60-70%, ini ternyata bagi tanaman porang ini masih bisa menjadi satu lahan yang bisa dibudidayakan dengan baik. Beda dengan tanaman pangan, begitu ditanam di tanaman yang penaungannya lebih dari 30%, tentu saja nanti akan bermasalah. Nah, hal seperti ini yang nanti akan menjadi satu pertimbangan. Makanya kenapa alternatif porang ini juga menjadi alternatif yang baik di kawasan hutan, karena salah satunya adalah tahan naungan. Alternatif yang kedua adalah tanaman biofarmaka, yang juga cukup tahan naungan. Nah, kemudian ini salah satu kondisi yang bisa dikembangkan untuk benih, ada bulbil atau umbi kata, kemudian ada umbi porangnya, biasanya kisaran bobot 50-100 gram, ini bagus untuk bibit. Ini bulbil juga bisa digunakan untuk bibit, kemarin harganya bahkan bisa mencapai 350 per kilo untuk bibit. Nah, ini yang membedakan antara porang dengan suwek. Kalau porang ini diiris, ini warnanya kuning atau mengarah ke orange, dan kalau dikonsumsi ini tidak bisa, karena ini gatal. Jadi ini tidak bisa langsung dikonsumsi. Tetapi suwek itu bisa langsung dikonsumsi dengan cara direbus dahulu dan sebagainya. Nah, itu yang membedakan porang dan suwek. Nah, ini produk yang ada di Jepang, ini yang kandungan glukomanannya, ini yang diharapkan dari porang. Semakin porangnya ini berkembang dengan baik, ini umur 3 tahun, ini nanti kandungan glukomanannya itu akan semakin tinggi. Nah, saat ini masyarakat di Indonesia dan juga sudah cukup banyak penelitian yang bisa mengubah dari sekedar umbi segar, kemudian dikeringkan dengan cara diiris, dibuat ceriping. Ini sekarang ini sudah ceripingnya, sudah mulai bisa digunakan untuk diambil tepung glukomanannya. Sehingga bisa diekspor dalam bentuk tepung glukomanan ataupun dalam kondisi ceriping kering. Sehingga nilai jualnya akan bisa menjadi lebih tinggi. Semula yang bisa memproduksi tepung glukomanan ini masih sangat terbatas, terutama dari Jepang, dan kembali masuk Indonesia, harganya sudah berlipat ganda. Sehingga banyak masyarakat yang hanya menjadi penonton. Nah, kemudian ini yang tadi kami sampaikan bahwa di kawasan kelapa sawit ini juga sudah mulai banyak dikombinasikan dengan tanaman musim. Ini di daerah Jawa Barat, Banten ini sudah mulai banyak dikembangkan. Di Sumatera yang kami lihat ini juga sudah mulai ada upaya pemanfaatan lahan kelapa sawit untuk tanaman-tanaman pangan juga. Nah, satu hal yang menjadi satu kontradiktif adalah komoditas kelapa sawit ini, termasuk sekarang ini komoditas karet, ini dalam tanda petik pihak kehutanan pun sudah mulai melirik untuk mengklaim bahwa tanaman kelapa sawit maupun tanaman karet ini akan mereka klaim sebagai klasifikasi tanaman hutan. Nah, ini yang juga menjadikan satu hal yang kontradiktif, karena selama ini
komoditas sawit dan juga karet ini masuk dalam komoditas perkebunan. Nah, kenapa kok ini masih menjadi satu pertentangan? Nah, ini yang juga menjadi satu hal yang menarik di teman-teman kehutanan. Tapi pada dasarnya, pada konsep agroforestry ini juga bisa diupayakan secara lebih intensif. Kalau kita bicara mengenai lahan yang ada di luar Jawa, ada yang sekarang ini dinamakan dengan istilah paludikultur. Ada yang tahu paludikultur itu apa? Galih Sukmana Putra ada? Ya, Pak. Apa yang kamu ketahui terkait dengan paludikultur? Biasanya di daerah luar Jawa, khususnya di daerah yang ada gambutnya. Apa itu pengertian paludikultur? Itu pemanfaatan di lahan rawa gambut, Pak. Nah ya, pemanfaatannya bagaimana? Prinsipnya itu dia seperti menyimpan cadangan karbon gitu, Pak. Nah ya, terus gimana pengelolaan lahannya? Dia tuh seperti lahannya itu dijaga agar tetap basah sepanjang waktu. Dengan penanaman apa? Kalau jenisnya saya kurang tahu, Pak. Jadi yang menjadikan ciri yang khas atau yang spesifik pada paludikultur, sebenarnya paludikultur itu mirip dengan agroforestry, hanya dia pada kondisi yang spesifik lokasi. Jadi biasanya di lahan gambut. Nah, penanamannya adalah dengan pohon, dan pohonnya itu biasanya pohon-pohon endemik. Jadi pohon endemik yang ada di suatu wilayah, contohnya jelutung. Nah, jelutung kemudian nanti dikombinasikan. Nah, kombinasinya itu bisa dengan tanaman pangan atau tanaman hortikultura. Contoh tanaman hortikultura yang juga banyak dikembangkan di kawasan gambut, salah satunya adalah nanas. Kemudian jeruk. Kemudian tanaman pangannya ya ada padi, ada jagung, ada ubi kayu dan sebagainya. Nah, sehingga di sini penekanannya sistem paludikultur itu untuk pohonnya itu adalah karakteristik pohon endemik yang ada di wilayah gambut. Nah, sehingga tapi itu pun sekarang juga pengertian paludikultur kadang-kadang sudah mulai bergeser, tidak lagi khusus pada pohon yang endemik, tetapi sudah mulai mengarah ke pohon lainnya. Contoh misalnya, mulai ada penanaman sengon, kemudian juga ini kelapa sawit dan sebagainya. Nah, ini yang sebenarnya sudah mulai ada satu pergeseran. Tapi pada dasarnya paludikultur bisa juga dikategorikan sebagai salah satu bentuk agroforestry atau wanatani. Karena istilah wanatani pun bagi para teman-teman kehutanan ini, mereka juga terutama yang dari luar Jawa, mereka tidak atau kurang suka dengan istilah wanatani karena terkesan Jawa sentris, sehingga mereka tetap mengendaki istilahnya pakai agroforestry. Padahal istilah wanatani sebenarnya sudah cukup berkembang dan sudah dipakai lebih lama dibandingkan dengan pengertian agroforestry. Jadi itu ya, bahwa yang membedakan di paludikultur adalah pohonnya itu dengan jenis yang sekiranya endemik di wilayah yang spesifik gambut tadi misalnya. Kemudian untuk lebar daripada model lahannya ini juga biasanya dikelola secara surjan. Surjan itu ada tapuan, yaitu bedengan yang dinaikkan, kemudian ada ledoan atau lahan yang tergenang yang bisa dimanfaatkan untuk tanaman padi atau tanaman yang suka dengan air misalnya. Jadi nanti bisa dikombinasikan model-model yang sekiranya bisa dilakukan. Bahkan ada upaya juga yang di kawasan yang ledoan, yang tergenang dengan air itu bisa digunakan untuk budidaya ikan. Jadi ada mina
mina padi, mina horti, atau bahkan mungkin yang termasuk dalam kategori agrofishery misalnya. Nah, kemudian ada agroforestry terkait dengan kelapa sawit dan juga jagung. Nah, ini bisa diupayakan yang semula kelapa sawitnya monokultur, kemudian dilakukan dengan penanaman jagung, dan jagungnya menunjukkan suatu potensi hasil yang bagus. Ini biasanya model-model seperti ini adalah jagung-jagung hibrida. Kemudian ada yang dengan nanas, ini yang banyak dikembangkan di kawasan luar Jawa, daerah Kalimantan, daerah Sumatera. Ini juga cukup banyak yang sekiranya bisa dikelola dengan model-model seperti ini. Kemudian ada agroforestry Sengon dan Kapulaga. Ini banyak dikembangkan di daerah Banten, Banjarnegara, atau di daerah Jawa. Ini mereka mengupayakan jenis-jenis kapulaga yang tahan naungan, dan populasi sengonnya pun juga masih cukup tinggi. Ada yang mau ditanyakan sampai model agroforestry sengon dan kapulaga? Nah, ini model yang lain, ini sengon dengan nanas, dan juga ada karet dengan nanas juga. Ini di daerah Kalampangan di Kalimantan Tengah, ini nanas madunya luar biasa. Kami pernah merasakan langsung di sana bersama-sama dengan teman-teman kehutanan. Ini di daerah Kalampangan ini potensi pengembangan hortikulturanya juga luar biasa. Di kawasan gambut sudah dikelola untuk menjadi kawasan sentra produk hortikultura, khususnya melon. Dan di daerah sana, di daerah Kalampangan, harga satu hektar lahan, meskipun di daerah yang masuk ke daerah pedalaman, ini ternyata sudah sangat mahal sekali. 1 hektar sudah dihargai 500 juta. Tetapi petani yang membudidayakan melon ini masih enggan untuk menjual lahannya, karena dengan mengusahakan melon selama 2 bulan, mereka sudah bisa mendapatkan 250 sampai 300 juta. Artinya apa? Kalau hanya ingin mendapatkan uang 500 juta, ini mereka cukup menanam melon 2 periode atau sekitar 4 bulan. Nah, ini sudah bisa mendatangkan pendapatan sampai 500 juta atau lebih. Ya, sehingga daya tariknya akan sangat luar biasa. Kemudian ada yang mengusahakan antara vanili dengan damar atau vanili dengan pinus. Ini di kawasan tertentu. Ini mulai diupayakan. Hanya di sini yang menjadi pertaruhan adalah harga vanili ini yang sangat mahal, sehingga faktor keamanannya yang perlu dipertimbangkan. Ini jadi menjadi satu hal yang sangat riskan pengembangan vanili. Ini karet dengan nanas, ini juga sudah mulai banyak dikembangkan. Kopi dengan karet, ini juga sudah mulai banyak dikembangkan, bahkan sudah mulai banyak pengembangan kafe di kawasan hutan, sehingga langsung menikmati pemandangan alam sekaligus menikmati produk kopinya. Di daerah Temanggung ini kopinya juga sudah mendunia, karena punya karakteristik yang juga bisa diterima oleh pasar internasional. Kemudian ada juga agroforestry tanaman kayu dengan lada, terutama lada yang bukan perdu. Kalau ini jenis lada perdu, nah lada yang merambat seperti ini yang sekiranya bisa diupayakan untuk pengembangan agroforestry. Dan ini potensi hasilnya bagus, karena dalam pekarangan yang memiliki 2 pohon lada ini ternyata bisa mendapatkan tambahan pendapatan yang juga berkelanjutan, karena 1 pohon paling tidak tebasannya bisa sampai 1 juta atau lebih. Nah, ini berdasarkan komponen penyusun dan sebagainya, nanti seperti halnya yang sudah dijelaskan oleh dosen yang lainnya. Ada pertanyaan untuk hari ini? Kalau tidak ada pertanyaan, untuk sore ini akan saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.